أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Al-Mukarram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bilkhusus sahibil bait, sahibil majlis Nurul Mubin, Bapak Iman Syah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majlis ta'lim bulanan. InsyaAllah pada malam hari ini kita membaca kitab Mukhtarul Hadis, kumpulan daripada ambilan kutub sitah, diambil pengarang mereka pengajar di Mesir. Salawat dan salam serta limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi wa ilaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayaqulul hazin man anta faqulu Muhammad fayalqu bika umirtu alla abtaha li hadin qablaka wa Ahmad an Anasin. Menyusun daripada kitab ini menyusun sama seperti susunan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Jami' As-Saghir, diawali dengan huruf Hamzah. Kayak kita belajar mengenal huruf dari alif sampai huruf ya, itu seperti itu juga hadis. Hamzah alif bersama, hanya tidak dalam sabutan. Alif tidak bisa mati, hamzah bisa mati, itu aja. Ati babal jannah, oleh Rasulullah aku datangi pintu surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fastaftihu, maka aku minta bukakan. Kabar kata lu lebih jaganya, siapa engkau? Aku kata Muhammad. Kabar katalah penjaganya dengan engkau. Aku diperintah bahwa tidak membuka bagi seseorang sebelum engkau. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Maknanya hadis ini adalah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau yang berdahulu masuk surga dari seluruh para anbiya, para Rasulullah yang terdahulu. Kemudian seluruh umat Rasulullah juga yang terdahulu. Kelebihannya maka kita hanya disuruh bersyukur dengan hadis ini. Ya, bersyukurlah menjadi umat Rasulullah. Allah memberi tanpa kita meminta. Tulisan dari perjalanan hidup di akhir setelah Rasulullah wafat, tapi kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk surga itu kayak susun-susun, berombongan. Rasulullah dahulu, setelah itu ashab keluarga Rasulullah, sahabat itu terdahulu, sabiqun terdahulu.
Habaib terdahulu pada kita surga. Tidak ada Ahlul Bait Rasulullah itu kelebihan mereka. Biar tadi tapi masuk surga juga. Ibadah kemana kah berjalan? Apa juga terdahulu cuma aja kali nyaman bakas orang kan ada bakas. Kita surga kita juga Habib surga sih dia juga. Pahin Habib ambil surga kita cetok malaikat. Orang berbagi itu jadi dunia ini tanah ngaran-ngaran sertifikat sianu kawal tapi campurannya kawal kecuali menjual surga ada baginya kan kekayaan Allah. Dunia ini kecil sebagian makhluk. Kita melihat dunia yang ganas yang diambil dari kita bersyukur jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Rasulullah hadis yang kedua, etil ma'rufa wastanibil munkara wanzur ma yu'jibu udhunaka ayaqulakal qawm idha qumta min indihim fa'tihi wanzuril ladhi taqlahu ayaqulakal qawm idha qumta min indihim fastanibu rawahul jamaah. Ayat hadis ini seluruh kutubul hadis kutubul sitah, kutubul asrah ada musnad jadi 10-nya. Terjauhi kebaikan, jauhi olehmu oleh Rasulullah segala yang kada baik. Apabila kita bergaul maka pikirkan olehmu atau pandang periksa apa yang menyenangkan telingamu bahwa berkata bagimu oleh orang banyak. Apabila engkau berdiri dari sisi mereka maka laksanakanlah itu. Pikirkan dan pandang juga apa yang tidak disenangi oleh orang banyak. Apabila kamu berdiri dari sisi mereka maka jauhlah akan itu. Dari di sini bahwa kebaikan itu tidak terbatas kepada makna perintah Allah, ibadah aja kada. Atau sunnah Rasulullah aja kada. Rasulullah menyatakan kebaikan itu tergantung di mana kita tinggal. Kita tinggal, kemudian di sana orang ada adat. Kita dengarlah dengan telinga kita apabila adat yang dikerja orang itu baik. Dan orang sangat senang pekerjaan itu kerja. Tapi kita orang Islam punya dasar sudah. Ada Al-Quran, ada hadis. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Apabila tempat itu orang tidak senang untuk mengerjanya, maka janganlah mengerja itu. Karenanya Rasulullah seperti mengumumkan makna kebaikan itu bisa dengan makna di mana kita berada. Karena ada sama sabarataan satu daerah, satu kampung, satu masyarakat kada sama. Hendaklah agar supaya kita di dalam makna hidup ini senang aja, ikuti aja selama di dalamnya kada ketentangan Quran hadis. Membuat bahani terserah orangnya, baik aja, mikirkan. Selama di dalamnya baik, terserah orang. Kita tentang bapak apa dulu lah. Kita punya Quran hadis itu untuk kita rumah, tapi namanya hidup ini tidak semua sama melaksanakannya. Tapi kalau orang semua ya senang aja, silakan terserah orang. Apa pikir-pikir mengalih ya kita ninggali untuk kita bergaul. Nah, seorang tidak ini itu sangat bermanfaat. Mana jalan ke daerah mana tidak pernah jadi musuh.
Orang asalnya marah, kamu kita ternyata orangnya seperti ini. Kebohongan orang cerita kayak ini orang bohong. Ketemu aja sama sawahnya, senang dia. Punya guru kita. Bila sudah beliau kata, terserah orangnya apa. Sudah punya Al-Quran hadis. Urusan hidup wajib. Itu makna dari hadis Rasulullah untuk bahwa di mana saja kita bertempat, kita akan bisa makna senang, bahagia hidup apabila kita di dalam makna salama kebaikan. Gawi aja, ini akan baik ya, dosa digawi. Nah itulah wanzur kamu sendiri yang makna memeriksa, memikirkan, meneliti pada kehidupan yang disebut dengan makna kurang banyak. Sama seperti kayak itu. Kadang alih juga hidup di mana apa sanjung ruka ada dasar kita makan nasi memangnya ada makan nasi kayak kita ya, bahasa orang bahari makan nasi sama aja apa bingung isi daripada hadis ini tidak menyatup kata baik, hanya ini tidak. Quran ada makna kepaduan, makna sunnah, ada seluruh di situ sudah ada, tetapi dia menyeluruh lagi. Sama seperti kata tidak ada bid'ah. Nah, dari Rasulullah man sanna sanatan hasanatan. Man sanna itu umum ya, dengan makna waktu ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kemudian oleh Rasulullah SAW di situ hanya hidup bahagia tenang sudah. Kita di mana aja makna bergaul apa seluruhnya selama di dalam kebaikan ya sudah terserah orangnya. Afatul ilmi an-nisyan yudhadu an tuhaditha bihi ghair ahli Ibn Abi Syaibah. Sudah bersabda baru mulai ilmu tak ada penyakit, yaitu lupa. Ilmu apabila lupa jadi jahil. Penyakitnya lupanya ilmu ada wujud lupa karena memang kada senang. Baca Quran kalau kada senang ya lupa. Menghafal tahun 20 tahun tapi kada senang untuk mengamalkannya lupa dia. Rata orang lah dulu salah hafal aja Quran di rumah 8 juz tapi ada terlalu dinikmati menghafal hilang. Jadi bukan sekolah ada menghafal ya mau menghafal itu cuma ya namanya hidup. Karena itu penyakitnya. Ini ilmu sangat bagus tapi ini ada wujud penyakit juga. Nisyan itu lupa. Lupanya sebabnya karena kada senang. Kan bahasa orang kada tapi diperhatikan lain. Akhirnya ya lupa. Waidatu dan bisa kita ilmu itu seperti buang-buang sia-sia. Antu haditha bihi ghair ahlihi bahwa kamu berbicara dengan itu ilmu ghair ahlihi kepada orang yang tidak ahlihi sahabat adanya. Ilmu manusianya ada punya masing-masing tingkatan. Ada ini nangkau dipandirnya ini kalau ini kemudian tapahuruf nang dipandir kepada orang nang kada mampu itu sama membuang-buang ilmu. Itu kan bicaranya harus mengerti. Ada kata berbicara dan kata mengajar. Kalau mengajar mau orang paham ada. Itu kan kita menyampaikan karena mengajar. Orang baca
Quran, mengajar Quran 10 anak mengajar di belajar Quran, ya ada yang kada paham dia, kada bisa apa itu kan ada masalah, ada hukum bahwa mengajar. Nah, ini kada mengajar bagi kisahan aja, kisah ilmu, tapi nang dikisah kepada orang nang ada mengerti juga. Karena kisah itu tak buang-buang ilmu sayangnya, karena ada unsur di dalam makna taklim. Kalau nyari taklim tidak ada masalah, orang mau paham ada anaknya itu masuk pondok 14 pan dihadapi alatnya yang parlunya Quran, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, alatnya nahu, tasrif, mantik, balaghah. Alatnya setiap nang pardu ada usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Menguasai ini bagi orang yang mau berbicara hadis, menguasai usul hadis. Cara tafsir, menguasai usul tafsir. Cara hukum fikih, menguasai usul fikih. Kalau kada hancur hadis. Karena ada mengerti satu hadis dengan kalimah yang sempurna, dia ada nama dan dia ada menjadi dasar sampai di sini saja untuk dia. Kalau kita ada mengerti ya, saya baca aja. Artinya bahasanya di situ. Begitu guru mengajar, bacakan sih di orang paham ada hukum buang-buang. Karena memang itu unsur mengajar. Olahkan dasar kepada anak-anak belajar. Begitu kita berpapandirian bagi kisahan, mau dilihat orangnya. Orang yang begadun iwak di kisah, begadun ayam, entah buang-buang. Tahu di ayamnya, tahu di iwaknya. Cara mempan iwak, di kisah cara mempan ayam harus diobati kan. Iwak kan pengobatan. Apa? Nah disitulah makna kata buang, karena tidak yang dilihat nih ahlinya. Dan ahlinya ya bagus saja, tambahnya berkah hidupnya. Nah, bicara memang cocok. Yang memang membutuhkan akan diterapkannya berkah, bermanfaat arti berkah. Nah, apa rahasia maksud dari hadis ini? Pertama, ilmu jaga, dia bisa hilangnya dengan lupa. Orang alim bisa menjadi orang jahil apabila otaknya lupa, meninggal dunia ada dai lagi sudah jahil. Maka harus ilmu itu sampai ke dada, sampai ke diri. Belajarnya ada sebenarnya diri, ada ilmu pohonnya, pohon ilmu itulah sebenarnya diri yang mengontak kepada sifat Allah, ilmu Allah. Jangan sebenarnya ilmu adalah kitab, dihafalah di otak, terekam dia waktu kuliah jahil ada alif, karena dia mengambil kitab, ada mengenal diri. Sebenarnya diri adalah roh, bila masuk ke badan menyiapkan nyawa. Bahasa kitanya dari itu ya. Apabila ini keluar, masuk mengalirkan nafas, hidung, dari diri kita aja. Apabila ini ingat nama hati, ini memilih nama akal. Yang menghendaki yang ada nafsu. Setelah itu diri kita namun dari itu awal dicipta Allah, ada akal, ada nafsu, ada ruh, ada nur. Diri kita sama. Ujungnya, pohonnya seluruh diri itu ilmu. Nah ini gitu rangka wujudnya ilmu yang bernama sifat Allah. Allah bersifat wajib ilmu, artinya mengetahui mustahil bersifat jahil. Ada mau lagi jahil orang ini karena tahu ujungnya.
Rasulullah bersabda, nah itu sudah kita ringkas. Istimbat daripada hati-hatinya jaga ilmu. Saya hilang kalau sudah selesai. Abaduddin salah satu faqihun fajirun, imamun jahilun, mustahidun jahilun. Hudailami Ibn Abbas sudah bersabda, bermula agama itu bisa ada penyakit juga. Sebabnya 3 macam. Agama itu baik seluruhnya, tapi bisa rusak ya, penyakit ya. Orang berkabun lumbuk, bagus ini jadi duit, tapi bisa ada datang penyakit dan jadi duit lagi. Ada buah, daunnya bina, kayak ada daun, karena ada wujud penyakit. Sama ya agama. Agama nah ini disandang oleh setiap yang bernama penganutnya, nyandang agama. Baik sebenarnya taat, tapi bisa rusak. Asbabnya bisa jadi makna orang yang menganutnya. Faqihun fajirun pertama, orangnya orang faqih. Bahasa kita ulama. Fajirun sifatnya fasik. Kada punya peradaban ilmu. Orang kan akan melihat dari ulama itu akhirnya yang di bawah contoh, dari situlah rusak. Di Banjarmasin rata-rata guru-guru tak ada yang fanatik. Bawahnya seperti kada guru lagi selain guru itu aja. Apabila guru yang dipanatikinya itu akan ikutnya. Itu yang banyak bahasa kita akhirnya bisa menyalahkan ke orang lain. Kalau yang mau ikutnya itu alim juga ya kada apa-apa, pasti kada alim. Rata-rata kan yang diikut orang tuh kata yang nampak, artinya yang nampak tuh bisa pakaian, bisa apa seluruh harta itu. Rata-rata kayak itu bang. Kadang guru ini dasarnya memang orang besar sih. Tapi yang fanatik nih ada mencapai pada martabat itu. Karena ia melihat guru tadi diikutnya, akhirnya ia yang salah. Jadi sebenarnya kitanya yang penonton. Sudah dipelajari tentang makna kata fardu dan makna kata sunnah. Fardu menutup aurat, menutup aurat sudah besar untuk fardu. Kemudian di dalam adat diikutilah orang ada di negeri kita, ada yang pusat, adanya lutut, akan menutup seluruhnya. Artinya celana bisa, sarung bisa, pasti di atasnya ada baju. Kalau ayah pakai imam sampai besar aja lalu ada sing bajuan sama sedikit ke pasar. Nah ini telepon agama, ini ada baju aja. Tapi bisa agama rusak sebabnya salah memakai. Dalam fanatiknya itu seolah dia kata fajirnya itu, kalau kata itu salah, nah itu kesalahannya.
itu kan makna fardu, tapi makna sunnah ya bajuri. Makna sunnah ya tajammalu, ya tatayyabu, ya bagus-bagus sunnah. Artinya sunnah itulah penyempurna di pakaian kita, sempurna sesuaikan dengan kita. Ada hal-hal kita ya sesuaikan kita. Ada masalah lalu apa salahnya. Adapun kita melihat dari mana guru-guru atau ulama besar masalah itu, memang kalau makam sendiri tidak sesuai makam kita. Tapi sunnahnya tidak memilih siapapun orangnya, cuma bisa menjadi apapun dia. Jadi makna bukan menghidupkan sunnah, malah merusak sunnah. Nah itu jadi wujudakan fakihun menyeluruh, cuma di dalam makna orang dahulu ulama. Sebenarnya di fakihun itu masuklah di dalam orang yang ya memaham dalam martabat agama. Kata rata nah kayak itu tadi, karena kita nih ratakan bisik. Dahulu apabila Rasul Banda itu ada kejuntai di bawah, orang dulu ahli pakai, alahnya bunda tasawuf, ternyata bukan itu. Itu hanya karena gurunya. Ada yang menandakan orang ahli tasawuf, ada yang tidak ada. Ya kadang gurunya ahli tasawuf, ya kan, lalu ikutilah orang itu seolah ditasis. Sebenarnya orang tasawuf ada. Tergantung orang yang mana memakainya, iya dari gurunya sampai seterusnya. Sahabat Rasulullah kayak apa bentuknya ya kayak itulah. Nah di situ ada kata, mungkin ada penantu makam. Dan di waktu kita belajar pun sangat bahasa kita itu guru-guru itu seperti memberitahu berdahulu sebelum terjadi. Nah itu memang bisa menyebabkan ini tadi, karena meniru hanya di dalam makna sunnah tetapi tidak mencapai makam itu. Akhirnya kita jatuh fakihun fajir. Kita niru apa sorban, selendang, tasbih di tangan aja jadi sekalinya duduk bedum. Nah ini maksudnya tadi, maksud kita itulah nang. Itu kan kalau kita harus memperhatikan bahasanya itu kadang salah-salah paham aja. Dalam makna yang dimaksud akhirnya dia merusak kepada agamanya. Jangan dikira orang tinggal di Mekah itu seluruhnya menuntut ilmu, tidak. Bahagian main-main yang kayak kita di Indonesia aja, gedung-gedung itu. Jadi bahasa kitanya ya itu maksud daripada itu tadi. Bisa asbab itu lalu agama rusak kepada penganut dan seterusnya. Sebabnya bisa fakihun fajir. Pak Imam Jairun dan bisa juga raja merintah Jairun yang zalim. Iya, ya, agama apa? Agama Islam. Oh, ternyata dia ini. Nah itu kan agama yang disebut orang dulu. Orang Islam seperti ini. Nah ini apa? Nah, itulah makna maksud daripada hadis. Menjadi rusak agama, penyakit lalu jadinya. Karena 3 orang nih, mujtahidun jahilun, orang berijtihad, jahilun, tapi ada dia punya dasar. Hanya dengan kata pangrasaku. Nah ini kan boleh. Kita harus punya dasar Quran, hadis, bisa. Oh ijma. Menurut yang aku pelajari dari kitab Imam Syanu mengatakan ini hukumnya. Kalau kita berkata menurut pengrasa saya tidak ada, itu jahilun namanya. Kada boleh.
Apabila terhubung kepada kata orang bertanya tentang hukum, orang bertukar pikiran terserah kita. Kalau sampai dalil Quran, orang bertukar pikiran. Quran katanya dalilnya, nah kayak diulah. Itu orang bertukar pikiran, menghilangkan pikiran orang mungkin ragu, supaya yakin. Nah itulah mana menurut saya. Nah itu menurut saya nih, apabila tak tahu ijtihad hukum, ada boleh. Hadis ini nang Quran ini, ijma ulama ini, kesimpulannya ini hukum. Apabila kita berkata menurut rasa saya hancur agama karena tersalah kita aja. Apa menggaring betul-betul boleh ya puasa? Pengerasa aku boleh bang, ya nyamannya. Orang betuk aja masa ada puasa. Nah ini nang maksud sidin tadi. Nah kita kan, betuk dilihat dulu. Dasar Al-Quran membolehkan bahwa orang sakit ada berpuasa. Sakitnya seperti apa? Dasar hadis. Diperkuat boleh pakai. Orang nang garing nang kayak apa nang boleh ada puasa. Batuk tidak termasuk. Hanya puasa itu karena rinciannya kaparut. Batuk di atas parut. Nah lalu itu kan termasuk. Kamu perhatikan. Jadi masuk daripada itu nang dibicarakan orang. Karena parutnya lapar timbul permasalahan. Kata permasalahan parut isinya mengalirkan tenaga. Lalu orang bagawi kayak apa ini? Nah ini harus mengetahui puasa itu apa? Yang di puasa parut. Jangan nang bebareng aja. Sakit talingnya pada puasa. Berdering ya talingnya. Sekarangnya buka puasa, aku garing ya. Qurannya itu nyamannya. Nah itulah makna di mujtahid jahilun. Ya orang harus pada itu sangat kuatnya. Di mana asal kalau pakai tadi permasalahan timbul jadi hukum ini dan ini. Itu hadis, seluruh hadis mengeluarkan satu ada asbab terjadinya. Itu harus mempelajari makna sejarah Rasulullah 23 tahun. Kita melihat Rasulullah kayaknya di utak nih Rasulullah aja. Sangat bagus bang sebenarnya. Orang bahari orang Tuhan. Hanya beliau sangat kuat mutalaah tentang sejarah lahir Rasulullah sampai wafat. Seluruh tahun-tahun selama mulai 40 tahun sampai 63 tahun meninggal dunia karena amat sekali. Karena menghabiskan waktu ini hanya mutalaah tentang Rasulullah. Kalah orang mutalaah tentang hukum. Ini haram hukum ini. Masuk neraka kalah. Ada bakar amat matinya. Hasilin nang hadis sejarah Rasulullah dibuat tidak ada. Pokoknya biasidin berbicara. Enggak ada jam 1-nya bulikan. Mulai jam 10 bang mulai sidin lahir Rasulullah sampai wafat. Orang baharin tapi biasa bakar amat. Masuk kita tuh kayaknya di situ andaknya. Utak kita ini bahan Rasulullah tak banyak insyaallah bakar amat aja meninggal. Utaknya pikiran kitanya kan banyak kemana-mana kan. Nah agama itu bisa salah dan rusak orang lain memadakan salah. Sababnya 3. Pakai bang fasik, imam yang zalim, orang berijtihad tapi ada ilmunya. Kemudian Rasulullah bersabda ayatul munafiqin thalathun. Ini seluruhnya mulai hamzah alif dan bermula tanda orang itu mempunyai sifat munafik 3 macam. Maknanya di dalam hati. Mukmin kafir. Orang mukmin muslim lawanannya orang kafir. Ya qul ya ayyuhal kafirun lawan mukmin. Tetapi ada antaranya ini itulah disebut munafik.
antara kafir dan antara muslim, karena ia lepas daripada hukum karena ia Islam, tapi begitu diperiksa ternyata ia kafir, artinya kada mukmin. Nah itu di dalam hati. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila ia berbicara, ia berbohong. Ia berjanji, ia menyalahi. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Bahwa saya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah. Maknanya kita kada boleh itu menggawe itu nah. Berbicara jangan berbohong, berjanji jangan menyalahi, dipercaya jangan khianat, khianat tidak boleh, menyalahi janji kada boleh, berbohong kada boleh. Amunnya kada ada usaha berbicara, lana kan ada usaha berjanji, lana ada usaha untuk menanggung amanah orang, kita kada sanggup, ada usaha lana. Artinya ini terhubung kepada pasti ada yang ditanggung, yang dijamin, yang dibawa. Kita kada sanggup ya kada usah. Ada ngalih itu jujur juga, nang ujar guru-guru tapi bagus jadi orang awam, landai. Apa nang dipandir orang kada dijual aku nih. Orang awam kada nih tak nih kada bisa juga. Jadi karena kalau kada jangan berbohong ya kada dijual nang dipandir. Apa juga. Kayak apa orang anak menjanji kita nang apa juga janji ini itu ngalihi aja. Kan itu artinya orang kada ada. Kita berjanji ke orang. Karena banyak juga orang awam. Ibu-ibu jalan kada berduit dua orang. Ibu ke pasar kada berduit juga. Ada kawan teh. Orang arane yang ngalih-ngalih. Nah, akun bahasa orang dari bakal katulan ya. Seadanya bahasa orang kayu katul. Udah ngalih lagi. Jadi isi semuanya hidup nih nyaman men kada dingin. Kita jadi orang awam. Kayak apa orang anak menyerahkan amanah kita orang awam. Yang disalah amanah, disalah orang. Ada masalah pahit. Ini bisa anaknya ke atas, orang di atas daripada awam. Pejabat bisa. Hati-hatinya bisa jadi pejabat, bisa jadi orang munafik. Karena itu dia berbicara, berbohong, pacangannya janji lalu aja. Ada mana batik, dipercaya lalu kejabinan kemana-mana kampanye. Ini tak menurut awam. Mengapa-ngapa kalau jadi nyaman orang awam tadi sudah. Cocok Rasulullah bermula pemimpin sebenarnya adalah khadimuhum, orang yang membantu, bukan nang kepalanya lain. Nang membantunya itu rata-rata orang yang mengajar di Mekah khadimu talabil ilm. Mereka jadi hadam orang yang menuntut ilmu. Rata-rata orang mengajar itu jadi hadam mengalir. Kadang alih lalu kita ada bacaan masuk di dalam mana munafik. Ini namanya gen orang hadam. Membantu, bahasa kita membantu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di dalam untuk mempelajari ilmu. Membantunya dengan ilmu. Kayak kata orang mengajar. Ajar Quran, orang kada bisa baca Quran, kita bantulah supaya bisa membantu kalau itu. Kita majelis membantu untuk mensiarkan agama, untuk kita, untuk agama. Selama kawan masih hidup, mulai mati kalau lagi bantu agama. Dengan ilmu, ajar, dengan harta, ya. Harta, memberi makan. Ada batasan itu semampunya aja.
kita badan-badan pahabisannya kita kada sama. Ada selesai gawe artinya, ada sanggup lain tak garing orangnya itu kada apa-apa diujur, garing tetap ditulis oleh Allah sebagaimana ya di waktu sihat. Kayak waktu sihatnya garing. Atau awanan banyak garingnya. Kamaru ajinan nang garing. Untuk itu muka manggar, berapa apa. Tulis Allah tetap itu juga. Artinya bahasanya itu ada mengurangi di waktu bagaimana sihat. Majelis ilmu sangat bagusnya di dalam martabat majelis ilmu itu di waktu kita garing tetap ditulis seperti itu. Di waktu kita uzur tetap ditulis seperti itu. Berjalanlah kayak adanya. Jadi kan ada masalah apa ya? Sebahagiannya ujian Allah, sebahagiannya penyempurna hidup, sebahagiannya supaya pikirlah panjang hidup. Jangan cepus-cepus kehendaknya. Satu aja sedikit digaring Allah Ta'ala kan aku dapat. Harta akan bermanfaat lagi, dokter akan bermanfaat apa? Kalau Allah sudah berkehendak, selama kita panjang majelis. Dari majelis itulah kita bisa mendapatkan makna keluarga, kawan, pasangan di majelis. Kalau di lain kada ada jalan. Silaturahim di majelis. Silaturahim dapat ampunan Allah, rezeki meluas masalahnya. Ini wujud majelis dari makna amaliyahnya. Ya, kita ada zaman kita ini akan bermasalah, usaha seluruhnya. Ya, sabar lah, berdoa, bisa berdoa Allah Ta'ala. Dengan makna hidup ini seperti itu. Dan ini hanya untuk diwaspadai di dalam makna hati-hatilah hidup. Semua manusia tidak semuanya mukmin, tidak semuanya muslim. Ada makna munafik. Bicara apa? Dipahami bujur-bujur. Baru diambil. Kita kena tahu isi pembicaraan orang. Kenapa? Karena banyak bermasalah di dalam itu awalnya. Kita ini kan kadang-kadang hidupnya ini seperti terpengaruh bahasa orang hipnotis. Karena orang nyamannya apa banyak. Apalagi anak botak. Pokoknya kada ada kisah ngarannya anak botak. Paling satu tempat aku bayar nih, itu ada papanya, nah aku bisi gedung, bisi tanah, bisi batu bara, gitu orang. Cuma kan anak bautang ini sambat pada itu, Bang dahulu. Akhirnya kan percaya orang keluar nih. Coba aja karena waktu ditagih. Nah ini makna maksud dari hadis Rasulullah, tanda orang tiga, hati-hati kitanya. Ijazah sakazaba itu maksudnya. Kewaspadaan bisa tadi makna di dalam kata hidup. Waspadalah karena tidak semuanya sama. Bisa juga kita ke diri kita lah. Kita hati-hati diri kita. Minta kepada Allah sebagaimana di waktu kita istinja. Berasiha ke hati kita. Seluruh sifat itu ada di hati. Ayatul izzi qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli kabir takbir Imam Ahmad bin Hanbal. Itu hadis Rasulullah berikutnya. Jadi kita membaca 4 hadis
awal daripada kitab Mukhtarul Hadis, isi seluruhnya jadi panduan pada kita dalam menjalani hidup. Pertama, bersyukur menjadi umat Rasulullah. Kedua, jangan ada batasan makna kebaikan. Ilmu jaga betul-betul dipelihara karena ia bisa menghilang. Agama hati-hati bisa rusak, kuat kayak apa aja dengan sebab 3 perkara. Hati-hati kalau diri kita masuk di situ. Kemudian hati-hatilah di dalam hidup tidak semuanya orang muslim dan mukmin. Terindah di dalam makna pergaulan di majelis. Insya Allah di majelis kita bolak-balikan, jadi bisa melihat apa seluruhnya. Tetapi bicara permasalahan luar ilmu itu masing-masing. Ini bentuk pikiran ada masalah. Tapi bicara duit masing-masing. Ini kan kawanan dulu itu sebenarnya. Kayak apa? Nah itu kan masing-masing pian. Nah ini apakah kawanan kayak apa nih? Ini masalah pian. Nah ini itu. Jangan karena menyalahkan ke majelis. Jadi hendaknya majelis itu berhutang jangan ada nama tangin. Nah urusan apa berhutang? Nah itu lain urusannya. Jadi kesimpulan daripada hadis itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, lapangkan urusan-urusan kita, terutama kepada seluruh jamaah-jamaah kita yang sakit, semoga disembuhkan Allah penyakitnya, diberi semuanya afiah, mu'afah, fiddin, dunia wal akhirah, dengan berkah majelis-majelis ilmu yang ada di dalamnya Al-Quran dan Hadis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya Anbiya wal Mursalin, Awliya Syahada wa Salihin, dengan berkah baginda Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah.